Bab 685. Telapak Spiritual Hitam. Setelah menaklukkan faksi Gunung Tian Shan, Klutang memimpin orang-orang partai Tianmen, segera pergi. Setelah meninggalkan jangkauan faksi Gunung Tian Shan, ketua partai, selanjutnya pergi ke wilayah barat, keluarga Xiaoyao di Gunung Siling. Klutang melambaikan tangannya dan berkata, jangan bertindak dulu untuk sementara waktu ini, bangun momentum dan sebarkan berita tentang kekalahan leluhur dari faksi Gunung Tian Shan, Sandy Chen, dan pada saat yang sama informasikan kepada dunia bahwa faksi Gunung Tian Shan telah menyerah kepada partai Tianmen. Setelah Klutang memberi perintah, dia dengan cepat pergi sendirian. Karena dia sudah terluka, dan cederanya cukup parah. Sekarang kondisinya tidak memungkinkan untuk pergi menuju keluarga Xiaoyao. Dia harus menyembuhkan lukanya secepat mungkin. Setelah tiba di tanah yang sepi, Klutang tidak tahan lagi dan jatuh ke tanah. Darah menetes mengikuti topeng, mewarnai leher putihnya menjadi merah. Dia tidak meninggalkan faksi Gunung Tian Shan, tetapi menemukan tempat untuk bersembunyi di pegunungan dekat faksi Gunung Tian Shan, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya dan menekan luka-luka di tubuhnya. Bersamaan dengan itu, murid-murid partai Tianmen mulai mengedarkan kabar kekalahan leluhur faksi Gunung Tian Shan, Sandy Chen, dan kabar faksi Gunung Tian Shan mengikuti partai Tianmen. Ini adalah era internet. Berita menyebar dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua orang mengetahui hal ini. Dengan berita tersebut, Master kuno negara Dacia juga terkejut. Kekuatan ketua partai Tianmen begitu kuat. Bahkan leluhur faksi Gunung Tian Shan, Sandy Chen bukanlah lawannya. Inilah Sandy Chen, seorang tokoh yang terkenal ratusan tahun lalu. Ternyata kalah dari ketua partai Tianmen. Siapa sebenarnya ketua partai Tianmen? Seluruh petarung seni bela diri negara Dacia membahas masalah ini. Faksi Gunung Tian Shan tidak maju untuk menjelaskan, dan diam-diam menyetujui hal ini. Kota Jingdu, keluarga Jiang. Klutang sedang duduk di paviliun halaman belakang, di atas meja batu ada teh dan tangannya memegang cangkir. Di samping, masih ada anggota keluarga Jiang, dia adalah kepala pelayan, Charles Jiang. Orang ini melaporkan berita terbaru. Mendengar ini, Winona Jiang memasang ekspresi serius di wajahnya, dan berbisik pelan, kekuatannya sudah begitu besar. Bahkan leluhur faksi Gunung Tian Shan, Sandy Chen bukan lawannya, memotong pedang es suci faksi Gunung Tian Shan, dan memukul Sandy Chen hingga meninggalkan pedang dan melarikan diri. Winona Jiang berekspresi serius. Kekuatan Klutang saat ini sangat kuat, sedikit berlebihan, dan menakjubkan. Dia benar-benar tidak percaya, darah segera seekor tortura bisa membuat seseorang memiliki kekuatan teratas dalam waktu sesingkat itu. Kepala klan, sekarang bagaimana? Charles Jiang bertanya, partai Tianmen menyerang faksi Gunung Tian Shan lebih dulu, karena faksi Gunung Tian Shan selalu menjadi liga dunia persilatan yang dikagumi orang-orang. Di dunia seni bela diri kuno memiliki prestise yang sangat tinggi, dan sekarang bahkan fraksi Gunung Tian Shan sudah menyerah, maka partai Tianmen sama juga seperti menjadi ketua Liga Dunia Persilatan. Winona Jiang melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu mengerti, tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Jika ada berita lain, beritahu aku sesegera mungkin, turunlah dulu. Baik. Dan Winona Jiang juga mulai memikirkannya. Sekarang dia tidak bisa memahami Klutang. Perilaku dan tindakan Klutang sedikit di luar dugaan. Setelah berpikir sejenak, dia bangkit, meninggalkan rumah keluarga Jiang, dan langsung menuju kediaman Klutang. Pintunya tertutup. Dia melompati tembok, dan muncul di halaman. Dia tahu bahwa Klutang belum kembali, tetapi dia menduga bahwa Klutang pasti akan kembali. Dia duduk di halaman dan mulai menunggu Klutang kembali. Benar saja, Klutang kembali dalam waktu 2 jam. Dia mengenakan satu set gaun hitam dan membawa koper besar di tangannya. Begitu Klutang tiba di rumah, dia melihat Winona Jiang duduk di halamannya, sedikit terkejut, membawa koper, berjalan mendekat dan duduk di samping, lalu bertanya dengan lemah, kenapa kamu di sini? Sengaja menunggumu.
Winona Jiang melirik Klutang, melihat raut wajahnya tidak benar, kemudian langsung bertanya, kenapa, terluka? Klutang mengangguk. Dia menyemburkan seteguk darah. Winona Jiang bangun tepat waktu, meraih tangannya, dan menggenggam nadinya. Begitu dia menyentuh tangan Klutang, Winona Jiang merasa kedinginan. Dia menahan dan memeriksa denyut nadi Klutang. Setelah mengetahui cedera Klutang, wajahnya sedikit berubah dan dia berteriak, "Ada apa? Kenapa lukanya begitu parah?" Klutang mengeluarkan tisu, menyeka darah di sudut mulutnya, dan berkata dengan lemah, saat melawan Sandy Chen, terkena pukulan telapak tangannya. Dia telah memurnikan pil batin Tortura, kekuatannya sangat menakutkan, tetapi dia mengira aku ini adalah Marco Jiang, sedikit ketakutan, kalau tidak, aku tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Klutang sekali lagi menekan lukanya saat berada di sekitar faksi Gunung Tianshan, kemudian bergegas kembali ke kota Jingdu. Karena dia tahu, jika berada di luar itu tidak aman. Hanya dengan kembali ke kota Jingdu, baru bisa menyembuhkan luka dengan tenang. Sepanjang jalan, dia dengan paksa menahannya, berpura-pura menjadi turis biasa, sekarang saat dia pulang, dia tidak bisa menahannya lagi. Cederanya agak serius dan perlu disembuhkan, jika tidak, akan menjadi masalah besar. Winona Jiang berpikir sejenak dan berkata, begini saja, aku akan meresepkan obat untukmu, kamu rawat diri dulu. Klutang menggelengkan kepalanya dan berkata, obat biasa sama sekali tidak berefek dengan lukaku. Jangan khawatir, aku akan menemukan solusinya. Aku akan kembali ke kamar dulu. Klutang bangkit dan hendak pergi. Tetapi begitu dia bangun, dia merasa pusing, dan ada rasa sakit yang tajam di tubuhnya, dan dia jatuh ke kursi lagi karena kesakitan. Winona Jiang menggelengkan kepalanya tidak berdaya, mengulurkan tangan mengangkat koper, dan pada saat yang sama, mencoba untuk membantunya. Jangan sentuh barangku. Klutang tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda dan meraung dengan dingin. Raungan ini mengejutkan Winona Jiang. Setelah beberapa detik, dia bereaksi dan berkata, aku hanya membantumu mengambilnya. Tidak butuh. Klutang berbicara dengan dingin. Kemudian dia berdiri, membawa kopernya, menyeret tubuhnya yang terluka parah, dan dengan cepat kembali ke rumah. Setelah masuk ke rumah, dia langsung membanting pintunya hingga tertutup. Winona Jiang menyentuh hidungnya dan bergumam pada diri sendiri, ini benar-benar tidak tahu baik. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, tidak menunda, berbalik dan pergi. Setelah Klutang kembali ke rumah, dia membuka koper itu, mengeluarkan pakaian, topeng, dan pedang pembasmi iblis. Lalu menyembunyikan semua barang ini di lemari. Setelah itu, dia menyeret tubuhnya yang terluka parah dan pergi ke kamar mandi. Membuka baju, berdiri di depan cermin, memandangi tubuh indahnya. Di dadanya yang putih, ada cetakan telapak tangan hitam. Daging di sekitar telapak tangan sudah menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Klutang memandangi luka di tubuhnya dengan wajah serius. Telapak spiritual hitam. Tiba-tiba ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Dia jatuh ke tanah, tubuhnya berguling-guling di tanah, dan setelah beberapa saat, dia menjadi tenang. Dia duduk di tanah dan terengah-engah. Dia tidak menyangka, leluhur faksi Gunung Tianshan memiliki seni bela diri yang begitu kejam. Telapak spiritual hitam ini adalah keterampilan pendukung ilmu spiritual hitam. Ini adalah keterampilan jahat. Marco Jiang pernah mengajarinya, tetapi Winona Jiang mengatakan bahwa keterampilan ini sangat jahat, dan Kingston Jiang tidak mengizinkan dia untuk berlatih, lalu mengajarinya kekuatan keterampilan rasi bintang. Dia tidak mengerti kenapa leluhur faksi Gunung Tianshan memiliki keterampilan telapak spiritual hitam. Keterampilan ini diakuisisi oleh Marco Jiang saat masih muda. Apa mungkin, seperangkat keterampilan spiritual hitam kakek ini diajarkan oleh Sandy Chen, atau apa yang dipelajari Sandy Chen itu diajarkan oleh kakek? Klutang tidak bisa memahami hubungan antara kakek dan Sandy Chen. Dan mengapa Sandy Chen menganggap dirinya sebagai Marco Jiang? Apa karena pedang pembasmi iblis?
Jika dibilang seperti ini, Sandy Chen juga pernah pergi ke Gua Salju dan juga pernah melihat pedang pembasmi iblis. Kemudian sebelum konferensi Gunung Tianshan, Sandy Chen bersama Marco Jiang, pasti ada rahasia tersembunyi di antara keduanya. Tiba-tiba, Klutang mengingat banyak hal. Namun, dia tidak tahu jelas apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sekarang dia terluka parah, masih ada energi dingin berbahaya dari telapak spiritual hitam di tubuhnya. Energi dingin ini akan terus merusak tubuhnya, dan energi dingin berbahaya ini harus segera dikeluarkan. Bersambung.